Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera sahabat SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Ma'fiyah, dalam program kesayangan kita semua, KUM, Kampus Unpam Mengaji, yang akan membahas seputar pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh barakah ini. Tak lupa pula kita sampaikan salawat serta salam kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman penuh kecanggihan seperti saat ini. Baiklah sahabat SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, marilah kita awali pertemuan pada kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga sahabat SCTV, kita akan mulai episode kali ini dengan sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 143 yang akan dibacakan oleh Saudara Syafi'i Al-Ma'ruf, mahasiswa Universitas Pamulang, dan juga dengan sari tilawah Saudari Khairatun Hasanah Lase, mahasiswi Universitas Pamulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh,
Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah mendengarkan alunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan indah. Semoga yang membacanya dan juga yang mendengarkannya sama-sama mendapatkan pahala dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Selanjutnya kita juga akan mendengarkan alunan sholawat Nabi yang akan dibawakan oleh grup Syifaul Qulub, yaitu mahasiswi Universitas Pamulang dari program studi S1 Akuntansi. Ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya rijita bil haqqi rasulal hidayah, ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya rijita bil haqqi rasulal hidayah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah, yaumal wiladah kal bidayah lil hidayah kal bidayah lil hidayah kal bidayah. Iltajid ya Toha binuril hidayah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, jita bidinillah, jitulan baraya, ya Habiballah, ya Habiballah, ya Bashirul Khair, ya Rasulullah, ya Dalilan Nur, ya Habiballah, ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya rijita bil haqqi rasulal hidayah, ya Habibal Qalbi, ya khairal baraya, ya rijita bil haqqi rasulal hidayah,
Masya Allah, merdu sekali alunan sholawat Nabi yang kita dengarkan tadi. Mudah-mudahan sahabat SCTV yang mendengarkan, juga kita semua di sini dan juga yang membawakannya tadi sama-sama mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat SCTV yang dirahmati Allah, bersama saya di sini telah hadir para narasumber yang hebat dan luar biasa. Beliau adalah ada Ustadz Septian Arif Budiman MPDI. Nah, mungkin sahabat SCTV sudah tidak asing lagi ya bagi penonton setia program KUM. Beliau sudah pernah hadir sebelumnya di sini, jadi pasti sudah kenal beliau. Beliau adalah dosen agama program studi S1 Akuntansi Universitas Pamulang. Beliau sangat hebat dan luar biasa dalam memberikan kajian-kajian. Nah, kita sapa beliau dulu. Assalamualaikum Ustadz Septian. Waalaikumsalam. Ibu Mevi atau Bu Mafia ini saya manggilnya? Ya, boleh Bu Mevi, boleh. Mevi. Ya. Bagaimana kabarnya nih Ustadz? Alhamdulillah, sehat Ibu ya. Alhamdulillah sama-sama. Tujuan sehat. kita itu sehat sekarang. Amin. Pada masa sekarang. Amin. Ustadz, bagaimana nih kehadiran kedua ini sangat Ya, sangat bergembira dinanti ya? juga karena Alhamdulillah. temanya juga cukup menarik ya untuk kita bahas. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz telah Baik, hadir di terima sini. kasih Bu Mevi. Ya, itu tadi sekilas seputar narasumber pertama. Kita juga telah kehadiran narasumber lain yang tidak kalah hebatnya, yaitu ada Ustadz Adam Sugiarto MPDI. Beliau ini Ustadz sebagai dosen agama juga di program studi yang sama seperti Ustadz Septian ya, program studi S1 Akuntansi. Beliau juga seorang guru agama di beberapa sekolah swasta, sangat berpengalaman memberikan kajian-kajian Islam dimanapun ya. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustadz Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya bisa kehadiran Ustadz di sini. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktu hadir bersama kami di SCTV ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan untuk kita Amin. semua. Ya Rabbal Alamin. Baik, baiklah para Ustadz, saya sebelum itu ingin bertanya-tanya nih Ustadz. Sebagaimana kita tahu sekarang ini banyak istilah-istilah dalam hal-hal yang dikaitkan dengan keislaman. Nah, salah satunya ada istilah Islam moderat. Hal ini tentu membuat kita harus lebih paham apa sih sebenarnya moderasi dalam Islam itu, bagaimana sih konsep moderasi dalam Islam, dan juga bagaimana itu kedudukan moderasi dalam Islam. Nah, apa saja nilai-nilai moderasi dalam Islam? Nanti mungkin saya ingin mendengarkan penjelasan dari para ustadz nih seputar moderasi Islam. Berkenan ya Ustadz ya? Insya Allah. Insya Allah. Tapi jangan sekarang Ustadz menjelaskannya. Oh, siap. Ya, nanti nunggu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jadi pemirsa SCTV, jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Silahkan diminum Ustadz. Silahkan diambil Ustadz, diminum. Ini air Tirta Sasmita yang sehat dan menyegarkan insya Allah. Kembali lagi bersama saya Ma'fiyah dalam program kesayangan kita semua, KUM, Kampus Unpam Mengaji, yang akan membahas tuntas seputar pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Baiklah sahabat SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, segmen sebelumnya sudah kita tanyakan kepada
narasumber seputar moderasi Islam yang belum sempat mereka jelaskan. Kali ini kita akan berikan kesempatan kepada para narasumber yang sangat hebat dan luar biasa untuk menjelaskan seputar moderasi Islam. Untuk itu saya akan persilahkan terlebih dahulu Ustadz Septian, silakan, nanti bisa dilanjutkan juga oleh Ustadz Adam. Silakan. Gimana Pak? Monggo. Baik. Terima kasih Bu Mevi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata al-ayah. Baik, Bu Mevi dan Ustadz yang berbahagia serta sahabat SCTV dimanapun Anda berada, jika kita berbicara tentang moderasi dalam Islam, ini ada beberapa makna, ada dua kata, suku kata di sana. Moderasi beragama, moderasi beragama, moderasi dan beragama. Kata moderasi, ya, itu kalau dalam bahasa Arabnya adalah wasato, sebagaimana tadi saya jelaskan, Allah telah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, dijelaskan di sana ada kalimat ummatan wasato. Jadi ada istilah wasato, wasit. Kalau kita kenal dalam sebuah pertandingan itu ada namanya wasit. Nah, kalau dalam diskusi ataupun dalam seminar, workshop dan lain sebagainya, kita kenal ada yang namanya moderator. Nah, jadi kalau kita tarik kata moderat atau moderasi, itu ialah tengah, berdiri di tengah, i'tidal, berdiri di tengah, berdiri tegak, tidak terlalu condong ke kanan, tidak terlalu condong ke kiri. Seimbang gitu ya. Jadi seimbang, betul seimbang. Yang tidak berlaku adil. Seimbang tadi, lalu tasamuh dan toleransi. Nah, lalu apa itu beragama? Ini harus dibedakan dengan agama. Jadi ada dua suku kata yang hampir mirip pengucapannya, moderasi agama atau moderasi beragama. Kan ini yang sering kita salah tafsirkan. Kalau agama itu sudah final ya, apalagi Islam, agama yang sudah final. Lalu yang ditekankan pada saat ini adalah oleh pemerintah pada khususnya, yaitu moderasi beragama. Ini adalah sebuah solusi. Moderasi beragama adalah sebuah solusi di mana bagaimana kehidupan beragama itu berlangsung. Bagaimana cara manusia atau warga negara, baik di negara manapun, khususnya di Indonesia, menjalankan agamanya masing-masing dengan cara moderat, tidak terlalu berlebihan. Jadi kata moderat juga mengandung makna dia antonim atau kebalikan dari berlebihan. Jadi ketika kita menjalankan agama, kita diperintahkan oleh Allah tidak harus berlebihan dalam menjalankan agama. Jadi akhirnya nantinya akan ada kata yang namanya istilah candu agama. Apa-apa semuanya kalau tidak sesuai dengan ini akan negatif gitu ya. Dan itu yang akan menyebabkan konflik. Jadi kita sebagai warga negara di Indonesia khususnya yang memang beragam, mempunyai kemajemukan yang dari mulai agama, dari mulai suku, bangsa, ras gitu ya, warna kulit, bentuk rambut dan lain sebagainya, itu menjadi moderasi beragama itu akan menjadi solusi kita dalam menjaga satu kerukunan di antara perbedaan. Jadi itu ya, kalau menurut saya
tentang moderasi beragama. Jadi kita di dalam Al-Quran juga diperintahkan untuk senantiasa berimbang dalam beragama, menjalankan kehidupan dunia juga dengan trek agama yang sesuai, juga menjalankan khususnya juga kehidupan akhirat dengan trek agama yang telah diajarkan kepada kita. Mungkin itu Bu Mevi. Ya. Baik, terima kasih penjelasannya yang sangat gamblang Ustadz Septian. Boleh dilanjutkan oleh Ustadz Adam. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'du. Para pemirsa SGTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memang istilah moderasi beragama ini sepertinya baru familiar kita dengar sekarang. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala seperti yang disampaikan oleh Ustaz Septian tadi di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-143 menyampaikan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatah, dan demikianlah kami jadikan kalian orang muslim, umatnya Nabi Muhammad itu sebagai umat yang pertengahan, wasatah. Seperti disampaikan Ustaz seperti yang tadi, wasit itu orang yang menengahi ya. Dan menariknya juga ayat ini yang menyatakan umat Nabi Muhammad sebagai umat yang pertengahan, yang wasatiyah, itu berada di surah Al-Baqarah ayat 143. Yang kita tahu bahwasanya surah Al-Baqarah itu jumlah keseluruhannya adalah 286. Jadi kalau kita ambil tengah-tengah ayat surah Al-Baqarah itu adalah ayat 143, ini merupakan ayat yang pertengahan. Ayat yang pertengahan dari surah Al-Baqarah. Masya Allah. Begitulah Allah Subhanahu wa taala mengatur ya. Mengatur betapa mulianya mukjizat Al-Qur'an itu bisa dilihat dari segala sisi. Pesannya adalah bagi kita umat Nabi Muhammad SAW, ketika kita beragama, menjalankan agama kita, maka kita harus menjalankannya dengan wasatiyah, dengan seimbang, dengan tidak berlebihan dan tidak juga menyepelekan. Artinya orang yang tidak berlebihan itu dimana ketika dia melakukan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Pernah datang 3 orang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menyampaikan, "Wahai Rasul, saya ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara melakukan sholat malam. Setelah habis Isya, saya langsung sholat sampai subuh. Saya tidak tidur." Lalu yang kedua menyampaikan, kalau saya ingin beribadah, mengabdi kepada Allah dengan melakukan puasa setiap hari. Setiap hari saya harus berpuasa, saya tidak akan berbuka. Lalu yang terakhir menyampaikan, saya ingin fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak mau dihantui ya atau sibuk dengan urusan-urusan dunia yang lain, maka saya tidak mau menikah. Lalu kata Rasulullah SAW kepada mereka, "Alastu atqakum, bukankah aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian?" Maka mereka bertiga menjawab, "Bala ya Rasulullah." "Benar ya Rasulullah." Maka kata Rasul, "Kalau kalian menyatakan aku orang yang paling bertakwa di antara kalian, maka aku melaksanakan sholat malam, tapi aku juga tidur. Aku berpuasa, tapi juga aku berbuka." Maknanya adalah Rasul berpuasa sunnah, tapi di hari-hari tertentu Rasul tidak berpuasa. Dan aku juga menikah, memiliki istri dan memiliki anak. Jadi ketika kita melakukan atau melaksanakan perintah-perintah agama, maka sesungguhnya Islam itu sendiri adalah agama yang wasatiyah. Seperti kita tahu, di antara karakteristik Islam yang 8 selain ilahiyah, Rabbaniyah, Sumuliyah itu ya, ada yang katanya wasatiyah. Artinya pertengahan. Tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Cuman bahayanya orang di tengah-tengah ini, Bu, Ustaz, orang-orang di tengah ini cobaannya berat. Dia lihat dari ekstrim kanan, dia ini kayaknya memihak ke ekstrim kiri gitu ya.
dilihat oleh orang ekstrem kiri, kayaknya dia ini melihat ekstrem kanan. Nah, jadi bagaimana kita bisa menampilkan bahwa kita bisa merangkul, bahwa kita bisa menjadikan agama kita ini ya agama yang merangkul, bukan memukul. Agama yang betul-betul rahmatan lil alamin, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan akan menjadi rahmat bagi seluruh semesta alam. Nah, ini yang menjadi konsep moderat ya, moderat seperti itu. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika menjalankan agama ini sudah seperti apa yang kita inginkan. Moderat. Bagaimana Rasulullah SAW ketika melihat seorang badui yang mohon maaf buang air kecil di dalam masjidnya, ya, tidak langsung marah, tidak langsung mukul, tidak langsung menghardik, bahkan dia membiarkan. Bahkan salah satu sahabat Sayyidina Umar itu langsung marah kan, ya, mau mencabut pedangnya biar ku penggal lehernya, tapi kata Rasul biarkan, karena dia tidak tahu. Jadi begitu ketika kita memahami sebuah konsep dalam agama dipadukan dengan akhlak, maka akan terjadilah moderasi dalam beragama. Jadi ketika kita memahami teks-teks dalam Al-Quran, dalam hadis, maka kita harus melihat banyak pendapat, maka kita harus melihat banyak tafsir, di mana tafsir dan pendapat-pendapat yang lain juga sangat bisa diakomodir dan juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam itu sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita menghadirkan akhlak yang mulia, sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Inti dari diutusnya Rasulullah SAW bagaimana kita bisa menampilkan akhlak yang mulia. Gitu. Terima kasih, ini penjelasan dari Ustadz Adam Sugiarto sangat memberikan wawasan tambahan untuk kita semua ya, pemirsa SCTV di rumah juga pasti merasakan nih apa sih sesungguhnya konsep dari moderasi Islam ini. Tadi sudah dijelaskan sangat gamblang oleh para narasumber kita yang sangat luar biasa dan membuat kita penasaran nih, termasuk pemirsa SCTV di rumah atau dimanapun berada, pasti ingin bertanya-tanya lebih lanjut agar mendapatkan penjelasan yang lebih jauh lagi. Tapi nanti kita akan beberapa pertanyaan diberikan kepada Ustadz ya, mohon nanti dijawab, tapi setelah beberapa pesan yang akan lewat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana karena kami akan kembali sesaat lagi. Silakan. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak menular yang berupa kelainan darah turunan, di mana usia darah merah lebih pendek dari normal. Jadi, sel darah merah mudah rusak dan penderita harus transfusi darah seumur hidup. Talasemia diturunkan kalau pembawa gen punya anak dengan sesama pembawa gen juga. Makanya, deteksi dini deh, biar tahu kita punya gen talasemia apa enggak. Kembali lagi bersama saya, Ma'afiyah, dalam program kesayangan kita semua, KUM, Kampus Unpam Mengaji, yang membahas tuntas seputar pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Baiklah pemirsa SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, saat ini masih bersama saya juga ada kedua narasumber yang hebat, yaitu Ustadz Septian Arif Budiman dan juga Ustadz Adam Sugiarto. Tadi beliau ini sudah menjelaskan kepada kita semua, termasuk kepada pemirsa SCTV di rumah, bahwa beliau sudah menjelaskan seputar konsep moderasi dalam Islam dan juga kedudukan moderasi dalam Islam, serta tadi sudah dibahas nilai-nilai moderasi dalam Islam. Tadi saya sudah mengatakan di segmen sebelumnya bahwa saya penasaran ingin bertanya-tanya nih kepada kedua narasumber kita yang hebat ini. Oleh sebab itu sekarang saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada kedua narasumber kita. Mohon berkenan menjawab ya Ustadz ya. Insya Allah. Pertama saya ingin bertanya dulu nih kepada Ustadz Septian Arif Budiman. Kalau yang gampang kasih ke saya, Bu. Ini nanti yang susah. Insya Allah pertanyaannya gampang semua ya pemirsa SCTV, karena beliau ini sudah pakar di bidangnya. Jadi jangan diragukan lagi, beliau pasti bisa menjawab. Baiklah,
Ustadz, begini, terlebih dahulu kita dengarkan tadi kan sudah dijelaskan seputar konsep moderasi dalam Islam. Nah, dari situ saya ingin bertanya nih Ustadz, apakah konsep moderasi dalam Islam ini sudah diajarkan sejak zaman Rasulullah? Memang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Adam juga ya, bagaimana pada zaman Rasulullah. Tapi mungkin Ustadz Septian ini punya pemahaman lain atau punya wawasan lain seputar konsep moderasi Islam pada zaman Rasulullah. Dan juga apa urgensinya bagi seorang muslim memahami konsep moderasi Islam di zaman saat ini. Mohon Ustadz berkenan menjawab. Ya. Baik, terima kasih Bu Mevi pertanyaannya. Sahabat SJTV dimanapun berada, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kita berbicara tentang moderasi beragama, khususnya beragama dalam Islam, Rasulullah menjadi tauladan kita dalam role modelnya ya Ustaz ya. Role model untuk menjalankan bagaimana cara kita beragama, bagaimana cara kita berislam. Karena memang sudah pasti itu wahyu yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril itu kan langsung ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diimplementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Sebagaimana tadi Ustadz Adam menjelaskan, moderasi dalam berkehidupan beragama itu sudah dicontohkan. Contohnya tadi berdiskusi ketika para sahabat berdiskusi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ditanya ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah saya harus mengejar terus akhirat? Kan gitu intinya ya. Ini saya intinya saja. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Ustaz Adam. Atau saya lebih condong ke dunia. Tadi kan ada dua pilihan tuh, apa terus tidur saja atau sholat tapi tanpa tidur, tahajud tanpa tidur. Nah, maka ini adalah penjelasan daripada ayat Al-Quran yang wabtaghi fima ataqallahu darul akhir wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi beragama itu, karena yang namanya agama itu adalah role model kita dalam kehidupan gitu ya, kehidupan dunia yang menuju pada akhirat, maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Jadi kita diciptakan sebagai manusia untuk hidup di dunia dalam rangka mencari bekal di kemudian hari, yaitu akhirat. Lantas dia harus apa? Mengingatkan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ini untuk senantiasa berimbang. Jadi menjalankan kehidupan dunianya, tapi juga niat menjalankan dunianya untuk akhirat, untuk bernilai ibadah nantinya. Tapi tidak semuanya nantinya dinilai untuk semuanya ini tidak sesuai dengan. Makanya tadi saya katakan moderasi agama akan berbeda pemahamannya dengan moderasi beragama. Jadi kalau agama ya sudah, agama final. Apalagi agama Islam tadi saya katakan. Nah, urgensinya apa moderasi beragama pada saat ini ya? Kita ketahui bersama, memang tadi betul tantangan orang-orang jadi wasit itu tantangannya luar biasa. Seorang wasit itu tantangannya luar biasa. Dia kalau misalkan memberikan kartu kuning kepada tim A akan dianggap sebagai pembela tim B. Pun kebalikan, ketika dia memberikan kartu merah bahkan atau pelanggaran kepada si tim B, tim A, maka dia akan dituduh. Nah, itulah seninya. Nah, sebenarnya moderasi Islam ini sudah berjalan bukan cukup lama ya. Saya teringat bagaimana kita, khususnya di Indonesia ya kita kan sepantaran nih ya. Bagaimana cara menjalankan kehidupan beragama itu ketika kita waktu kecil gitu. Kita bermain sejak kecil itu tidak memandang mohon maaf itu suku atau rasnya,
dia seorang yang Cina kah atau dia seorang Nasrani kah, tapi ketika sedang bermain, dia bermain tanpa membawa, tanpa menuduh dan mengkultuskan dan lain sebagainya. Nah itu yang sebenarnya ya, konsep moderasi Islam ini dibangun kembali, ya Ustaz ya, dibangun kembali pada saat ini untuk menghadirkan kembali keharmonisan itu dan menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Itu menurut saya benar. Oh, ya. Terima kasih jawabannya yang sangat gamblang oleh Ustadz Septian. Baik, saya ingin bertanya lebih lanjut kepada Ustadz Adam. Mohon berkenan menjawab ya Ustadz. Ini tadi Ustadz Adam sudah menjelaskan juga ya secara sederhana kita memahami moderasi dalam Islam itu artinya kita bisa memahami ajaran Islam secara seimbang. Apakah hal ini berarti kita tidak boleh mengatakan dengan tegas mana yang benar dan mana yang salah? Atau bagaimanakah sesungguhnya gitu? Sebaiknya kita mengamalkan nilai-nilai moderasi Islam di tengah masyarakat itu sebaiknya seperti apa? Mohon penjelasannya Ustaz. Baik. Terima kasih Bu Mevi atas pertanyaannya, Sama-sama, luar biasa. Ustaz. Jadi ketika kita memegang konsep moderasi beragama atau moderat dalam beragama, maka kita tentunya orang yang moderat dalam beragama itu bukan orang yang imannya kurang gitu ya, bukan orang imannya dangkal, malah orang yang bisa moderat dalam beragama itu justru orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat, yang kokoh ya. Karena dia akan bisa mengakomodir semua pendapat-pendapat, semua argumen-argumentasi yang memang memiliki dalil, yang memang memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. Jadi dia tidak memiliki sikap yang cenderung mudah untuk menganggap pendapat orang lain salah dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat kita, dimana kita tahu kalau di Indonesia itu dua organisasi Islam yang besar gitu ya, yang kita sudah tahu ya, yang udah ada dari sejak berdirinya negara Republik Indonesia ini, bahkan sebelum ya, selama ini tidak pernah terjadi konflik. Bahkan mereka saling memahami. Ketika di suatu daerah misalnya, di sini tidak seperti biasanya, mereka sudah paham. Nah ini yang harus kita jaga sebenarnya. Kenapa sekarang sepertinya moderasi ini sepertinya hilang? Karena tadi kehilangan akhlak dalam menyikapi perbedaan, sehingga menganggap bahwa orang yang di luar pendapatnya menjadi salah, bahkan kafir dan lain sebagainya. Nah ini yang menjadi masalah kita sekarang. Kalau dulu kita lihat mereka yang mengaku atau mereka yang memeluk dua organisasi ini, mereka tidak pernah menganggap orang yang di seberang mereka itu kafir dan lain sebagainya. Mereka bisa hidup berdampingan, saling menghormati, bahkan saling memahami. Ketika ada misalnya melaksanakan suatu katakanlah acara maulid misalnya ya, mereka tidak menyalahkan, monggo yang melaksanakan silahkan, kami tidak melaksanakan. Itu tidak pernah terjadi ada benturan-benturan sampai nanti yang kita dengar sekarang pendapat-pendapat yang menyatakan kafir dan lain sebagainya. Ini yang mungkin harus kita kedepankan, bagaimana kita bisa melihat pendapat orang lain itu suatu pendapat yang juga betul walaupun dia tidak sesuai dengan pendapat kita. Ini sangat penting, menghargai pendapat orang lain. Atau tadi bersikap dengan akhlak yang mulia, dengan pendapat atau dengan beragam macam tafsiran dan pendapat yang ada di sekitar kita. Terima kasih Ustadz Adam Sugiarto yang sudah menjelaskan seputar moderasi Islam. Baik, selanjutnya saya juga ingin bertanya kepada Ustadz Septian. Belum lama nih Ustadz, ada video yang beredar di dunia maya, yaitu seseorang yang menendang sesajen. Nah, Ustadz mungkin pernah melihat video tersebut ya? Di daerah mana itu ya? Nah, saya lupa itu. Ya, itu tapi pernah kemarin dengar. ada musibah di ya saat meletusnya itu. Nah, di situ. Nah, menurut Ustadz, apakah praktek demikian dapat ditolerir dalam pemahaman moderasi Islam atau hal tersebut bertolak belakang dengan pemahaman moderasi Islam? Mohon berkenan menjelaskan dengan alasannya Ustadz, silahkan. Baik,
jika kita kaitkan dengan moderasi Islam ya, tadi kalau kita sudah gamblang dan panjang lebar menjelaskan bagaimana seharusnya beragama yang baik gitu ya. Kalau kita tarik ke belakang, flashback gitu ya, bagaimana Islam ini masuk ke Indonesia ya, atau kita tarik lebih ke belakang di awal masuknya hadirnya Islam di masyarakat Arab, itu kan bagaimana Rasulullah mendakwahkan Islam sampai dengan sedemikian rupa, sampai dengan sekarang ini yang kita nikmat Islam ini, itu dengan cara-cara yang rahmatan lil alamin tadi, konsep rahmatan lil alamin. Kalau kita korelasikan rahmatan lil alamin ini merupakan implementasi dari aplikasi daripada moderasi beragama dalam Islam gitu. Nah, bagaimana dengan kejadian tersebut gitu ya? Seharusnya kita lebih memahami bahwa agama itu hadir dalam rangka menjaga humaniora. Humaniora itu apa? Ya termasuk budaya. Lantas apakah langsung dengan dalih amar ma'ruf nahi munkar gitu ya Ustaz ya? Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Ya kita kembali lagi, konsep Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi tadi kalau Ustaz Adam bilang merangkul tanpa harus memukul, mengajak tanpa harus menginjak, ya kan? Itu konsep dakwah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana ketika Rasulullah pada peristiwa Fathul Mekah, kalau Rasulullah mengajarkan pada kekerasan, niscaya itu ya pada saat itu semua tunggang langgang mungkin yang tidak memeluk Islam pada waktu itu. Tapi kan yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kelembutan, merangkul tanpa harus memukul tadi, merangkul. Bagi yang non muslim, kata Rasulullah, silakan hidup di kota Mekah dengan aman, berdampingan. Baik. Ya. Itu bagaimana Rasulullah mencontohkan itu. Maka kalau menurut saya pribadi, hemat saya adalah konsepnya balik lagi, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Cara dakwahnya juga harus diperbaiki, walaupun dia juga mungkin mengamalkan hadis man ra'a minkum munkaron, Ustaz. Tapi caranya itu bagaimana kita melihat kondisi. Ya. Melihat kondisi yang ya kalau zaman sekarang kan ya seperti itu ya Bu Mevi ya, Ustadz ya. Jadi apa-apa jadi viral dan lain sebagainya. Karena gini, syariat Islam diturunkan, hukum Islam diturunkan untuk mengatur ke depan. Ke depan. Jadi visioner. Ya. Jadi syariat itu untuk mengatur ke depan bagaimana pelan-pelan dia masuk. Kita filosofinya adalah filosofi air saja. Air, dakwah kita itu filosofinya air. Nah, ketika melihat api jangan langsung diguyur. Dia malah kalau api lagi besar-besarnya diguyur dia malah tambah besar. Jadi lembut saja, tapi ada ketika nanti ada suatu ketegasan. Jadi ada step by stepnya di situ di dalam hadis yang tadi saya mar'a minkum munkaron itu sampai dengan hadis akhirnya, kalimat akhirnya adalah bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika kita melihat kemungkaran itu. Dan ingat satu lagi bahwa ketika kita menjadi warga negara Indonesia, kita juga harus menerima konsekuensinya bahwa kita adalah negara yang majemuk. Negara yang majemuk dalam artian beraneka ragam, tadi budaya, suku dan lain sebagainya. Bisa saja itu bukan orang Islam yang meletakkan itu, tapi dari agama lain, dan itu tidak dilarang di dalam agama lain. Kira-kira begitu. Terima kasih atas penjelasannya Ustaz Septian, sangat-sangat memberikan wawasan tambahan ya untuk kita semua. Baik, pertanyaan terakhir nih untuk Ustadz Adam Sugiarto. Tadi juga sudah dijelaskan ya Ustadz seputar kedudukan moderasi dalam Islam. Menurut Ustadz, apa keutamaan dan hikmah mempelajari moderasi dalam Islam yang saat ini banyak digaungkan dalam forum kajian? Bagaimanakah antusias masyarakat Muslim Indonesia saat ini mempelajari dan mengamalkan nilai-nilai moderasi dalam Islam?
Mohon Ustaz berkenan menjawab. Baik. Silakan. Jadi ketika kita memahami Islam yang moderat dan kita berusaha untuk menampilkan atau moderasi dalam beragama, maka tentunya kita akan menciptakan suasana yang nyaman, yang tentram, dan akan menghadirkan betul-betul rahmatan itu atau Islam itu rahmatan lil alamin. Hadir Islam itu menjadi rahman, ya, menjadi penyejuk bagi semesta alam ini. Tadi ketika kita moderat dalam beragama bukan berarti kita tidak bisa mengatakan bahwa ini salah, ini benar, tidak. Kita akan katakan ini salah, ini benar. Tapi ketika kita menyampaikan itu, maka ada etika, ada akhlak yang harus kita jaga, yang tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar, ya. Seperti disampaikan tadi, peristiwa itu, ya. Kalau kita lihat, itu dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika dia menghancurkan berhala-berhala. Tapi etikanya, dia ingin memberikan pengajaran, akhirnya ditinggalkan satu berhala yang besar, gitu ya. Jadi kita bisa belajar bagaimana kita, kalau memang kita mau berdakwah, mau menghabiskan kemusyrikan dan lain sebagainya, maka kita harus tahu fikihnya, strateginya seperti apa. Ya, mungkin benar dia mengamalkan man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadi, dengan tangan, lubah dengan tangan, gitu kan. Tapi mungkin harusnya jangan di video dan diviralkan, gitu ya. Cukuplah apa yang dia lihat, mungkin dia taruh di tempat lain atau tapi tidak di video, tidak dimasukkan. Ketika ketika itu dimasukkan di media sosial dan sebagainya, itu kalau yang saya lihat ada keinginan untuk menampilkan oh ini ya, itu yang sudah terjadi gitu ya. Kalau mungkin itu dilakukan dengan cara yang baik, ya ditelusuri siapa yang menaruh, gitu ya. Kalau memang itu bukan dari Islam, ya apa masalahnya gitu. Kalau itu memang dari saudara kita se-Islam, mungkin lebih baik kita ajak diskusi, ya, dan lain sebagainya, komunikasi. Intinya adalah bagaimana kita ketika kita beragama, hikmah yang dapat kita ambil dalam mengaplikasikan Islam moderat ini, bagaimana kita bisa menimbang ketika kita melakukan baik itu amar ma'ruf ataupun nahi munkar, ya, menjelaskan yang benar dan yang salah. Kita juga harus melihat kondisi dan harus mengedepankan etika atau akhlak yang mulia. Baik, terima kasih nih Ustadz Adam dan Ustadz Septian atas penjelasannya seputar moderasi Islam. Sangat-sangat memberikan wawasan baru kepada kita semua, termasuk pemirsa SCTV di rumah maupun dimanapun berada. Baiklah pemirsa SCTV yang dirahmati Allah, tadi kita sudah sangat banyak mendengarkan ilmu seputar moderasi dalam Islam. Untuk itu, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, perhatikan dulu pesan-pesan yang akan lewat berikut ini. Jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Alur pelayanan vaksinasi COVID-19 2 meja. Sasaran datang sesuai jadwal, di ruang tunggu dilakukan pengecekan dan pengisian data. Di meja 1 dilakukan pemeriksaan fisik dan vaksinasi. Di meja 2, pencatatan dan observasi selama 15 menit. Ayo ikut vaksinasi COVID-19, aman dan berkualitas. Sahabat SCTV yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama saya Ma'fiyah dalam program kesayangan kita semua, Kampus Unpam Mengaji, yang membahas seputar pendidikan agama Islam dan juga pembelajaran mengaji Al-Quran. Baiklah sahabat SCTV yang dirahmati Allah, dimanapun berada, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan seputar moderasi dalam Islam. Nah, sahabat SCTV juga sudah banyak mendapatkan ilmu pengetahuan seputar moderasi dalam Islam dari kedua narasumber kita yang sangat hebat dan luar biasa ini. Untuk itu, saya ingin juga memberikan closing statement kepada sahabat SCTV dimanapun berada.
Tapi saya akan serahkan closing statement-nya kepada kedua narasumber kita. Silakan Ustadz Septian closing statement-nya. Baik. Sebagai closing statement untuk moderasi beragama dalam Islam ini, saya hanya satu saja, bahwa saya rindu tentang kehidupan beragama yang tidak penuh dengan intrik-intrik pada seperti sekarang ini ya. Makanya yuk kita kembalikan lagi, kita dukung program pemerintah gitu ya. Tapi terutama adalah ibda binafsi. Bagaimana kita mengembalikan ajaran agama Islam itu kembali kepada ajaran kita sebagai muslim yang baik, yang taat gitu ya. Dan mengembalikan ruh Islam yang rahmatan lil alamin dan seimbang dalam menjalankan keberagamaan itu. Mungkin itu statement closing statement saya. Terima kasih Ustadz Septian Budiman. Selanjutnya saya juga akan memberikan closing statement dari Ustadz Adam Sugiarto. Silakan Ustadz Adam closing statementnya. Baik, pemirsa SCTV dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk terakhir yang harus kita ingat bahwasannya keseimbangan dalam kehidupan kita adalah sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia dan seisinya ini dengan keseimbangan. Kalau kita hilang keseimbangan dalam apapun itu, dalam kehidupan kita, dalam beragama, dalam pekerjaan kita, maka kita akan rugi dan kita akan menemui berbagai macam kesulitan-kesulitan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita harus memiliki moderasi, ya, moderat, seimbang dalam segala urusan kita. Sebagaimana kita selalu berdoa di akhir salat kita atau di akhir doa-doa kita ingin bahagia di dunia dan ingin pula berbahagia di akhirat. Artinya apa? Hidup kita harus seimbang. Kita harus hidup di dunia dengan nyaman dan juga kita harus memikirkan kehidupan akhirat kita dengan baik sehingga kita mendapatkan kedua kebahagiaan tersebut. Baik. Terima kasih Ustadz Adam. Tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari para narasumber yang hebat dan luar biasa. Saya juga punya sedikit catatan seputar moderasi dalam Islam, yaitu bahwa moderasi Islam adalah paham keagamaan yang sangat relevan dalam konteks keberagaman dalam segala aspek, baik agama, adat istiadat, suku, dan juga bangsa itu sendiri. Prinsip dan karakter tawasud dalam moderasi Islam yang sudah menjadi karakter Islam saat ini sebaiknya diterapkan dalam segala bidang, supaya agama Islam dan sikap serta tingkah laku umat Islam selalu menjadi alat ukur kebenaran bagi semua sikap dan tingkah laku manusia pada umumnya. Konsep-konsep nilai moderasi Islam, tawasud atau moderat, tasamuh atau toleransi, tawazun atau balance, watoniyah, wa muwatonah, materi kebangsaan. Secara lebih jelas, bentuk moderasi Islam dapat dilihat dari aktualisasinya dalam mengatur 3 ruang, yaitu tadbir an-nafs, mengatur diri seseorang, tadbir al-manzil, mengatur tempat tinggal atau organisasi, dan tadbir al-mudun, mengatur sebuah wilayah, kota atau negara. Begitulah catatan saya sebagai host di sini, dan saya juga akan mengucapkan banyak terima kasih kepada kedua narasumber, Sama-sama, Ustadz Septian Budiman dan juga Ustadz Adam Sugiarto yang telah memberikan banyak wawasan kepada kami semua di sini dan juga pemirsa SCTV dimanapun berada. Semoga apa yang Ustadz sampaikan ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan memberikan pencerahan agar kita dapat menjalankan nilai-nilai moderasi Islam lebih baik lagi ke depannya. Baiklah pemirsa SCTV yang dirahmati Allah dimanapun berada, tadi sudah sama-sama kita dengarkan penjelasan hingga closing statement, dan kini saatnya kita untuk menutup acara ini. Untuk itu saya juga sebagai host di sini atau sebagai moderator, saya mohon pamit undur diri, dan juga saya ingin berpesan selalu tidak lupa kepada seluruh pemirsa SCTV dimanapun berada agar terus bisa menyaksikan program KUM Kampus Unpam Mengaji yang insya Allah di episode-episode selanjutnya akan ada tema-tema yang lebih menarik dan juga narasumber-narasumber yang tidak kalah hebatnya. Untuk itu jangan bosan dan terus saksikan
kampus Unpam mengaji. Oleh sebab itu, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada penonton dimanapun berada, sudah setia selalu bersama kami. Untuk itu kita akhiri dulu dengan doa kafaratul majlis ya Ustaz. Ustaz boleh pimpin doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah pemirsa SCTV dimanapun berada, saya Ma'afiyah mohon pamit undur diri dan juga narasumber yang ada di sini Ustadz Septian dan Ustadz Adam sama-sama pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, pada tahu nggak penyakit apa yang masuk di jajaran perawatan termahal? Jawabannya adalah talasemia. Talasemia adalah penyakit tidak